perkenalkan saya Anissa Stefani dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pasar Modal. Pernahkah kalian makan snack taro atau mie ayam di pinggir jalan? Tahukah kalian mengenai kondisi keuangan perusahaan di baliknya? Hari ini kita akan membedah mengenai laporan keuangan pada perusahaan PT Food Sejahtera Tbk atau dikenal dengan kode saham AISA di kuartal pertama tahun 2026. Apakah ini merupakan investasi yang manis atau justru pahit? Mari kita lihat. Sebelum kita masuk ke angka, mungkin ada yang bertanya, apa sih kuartal 1 itu? Jadi, sederhananya, dalam dunia bisnis, 1 tahun itu terbagi menjadi 4 potong waktu yang kita sebut atau kita kenal sebagai kuartal. Kuartal 1 atau biasa disingkat dengan Q1 berada pada bulan Januari hingga bulan Maret. Untuk kuartal 2 atau Q2 berada pada bulan April hingga bulan Juni dan begitu pula seterusnya. Jadi, kuartal 1 atau Q1 yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah rapor pertama perusahaan pada awal tahun untuk melihat sejauh mana sebuah perusahaan melangkah pada awal tahun baru. Mari kita masuk pada performa penjualan. Bagaimana sih performa penjualan di perusahaan ini? Perhatikan diagram berikut. Pada diagram menunjukkan angka kenaikan penjualan perusahaan berada di angka 481 miliar rupiah ke angka 505 miliar rupiah. Penjualan neto tumbuh di angka 4,93% year on year. Sektor snack tetap menjadi kontributor terbesar. Masalahnya, beban penjualan yang naik lebih cepat daripada omset membuat laba kotor sedikit tertekan. Mari kita masuk pada bagian operasional dan profitabilitas. Perhatikan grafik berikut. Grafik menunjukkan penurunan yang tajam pada laba usaha yang anjlok hingga sebesar 60%. Laba usaha yang anjlok mulai dari angka 45,6 miliar rupiah hingga angka 18,2 miliar rupiah. Penyebabnya berasal dari pembengkakan biaya promosi dan distribusi yang berlebihan. Maka dari itu, laba bersih yang bisa diperoleh hanya sebesar 11,28 miliar rupiah. Mari kita membahas mengenai bedah rasio keuangan. Berdasarkan hasil analisis yang saya dapatkan, saya mendapatkan DER dengan angka 0,87 kali. Yang kabar baiknya, perusahaan ini sehat dari sisi utang. Utangnya masih di bawah modal. Kemudian untuk ROA-nya berada di angka 0,52 kali dan ROE-nya berada di angka 0,97 kali. Namun, efisiensinya sangat kecil. Perusahaan ini punya aset yang besar tapi belum maksimal dalam menghasilkan cuan. Untuk PBV dan per nilai buku per sahamnya ada di angka 124,19 miliar rupiah. Untuk peringatan, defisit saldo laba ada pada angka 2,7 triliun. Yang artinya jangan harap dividen dulu ya, karena mereka masih harus bayar utang kerugian masa lalu. Dengan menganalisis kuartal 1 pada sebuah perusahaan, kita telah melakukan sistem peringatan dini. Kita tidak perlu menunggu selama 1 tahun untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut sehat atau tidak. Dengan adanya kita mengetahui kuartal 1 ini, jika kita tahu kuartal 1 ini menurun, maka kita harus segera waspada agar berhati-hati dalam melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. Untuk perusahaan makanan seperti AISA ini, Q1 ini seringkali krusial karena pada saat-saat atau saat momentum tertentu seperti persiapan menyambut Ramadan atau Lebaran, kita bisa melihat apakah stok barang mereka naik atau penjualan mereka meningkat pada saat musim raya. Jadi kesimpulannya, saham AISA ini sehat secara finansial tapi sedang mengap-mengap dalam operasional.
Jika ingin investasi, kalau Anda tipe penunggu yang sabar atau tipe pemantau ya boleh-boleh saja. Tapi kalau cara yang dipilih cepat, sebaiknya cari yang lain aja deh. Bagaimana menurut kalian?